Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan para murid lain sudah berkumpul di lantai 9 dari 9 lapis tanah kematian. Nili sedang diberikan nasihat oleh gurunya terkait keinginan balas dendam Nili kepada Raja Iblis. Nili mengikuti nasihat gurunya. Xiaoyu menyapa Nili. Dia mengatakan masih ada waktu untuk balas dendam. Nili mendengarkan perkataan Xiaoyu. Sebelum Nili pergi, dia mengingatkan Duan Jian kalau dia dan Raja Iblis berada dalam sakti yang sama. Jadi, harus berhati-hati. Duan Jian menjawab, kalau Nili tidak perlu khawatir, dia akan terus mewaspadainya. Kalau ada kesempatan, Duan Jian pasti akan membunuhnya. Nili mengatakan, kalau itu tidak perlu. Kekuatan Duan Jian masih belum cukup untuk melawannya. Sebaiknya, Duan Jian menjaga diri sendiri. Duan Jian mengikuti perintah Nili. Setelah itu, Nili pun pergi, menyapa teman-teman yang lain. Nili melihat Xiun yang masih melihat murid lain. Nili bergumam, mengingat Xiun di kehidupan sebelumnya. Kalau dia adalah gadis yang kuat. Bahkan, dialah yang mengajak orang-orang keluar dari gunung leluhur. Dan juga mengajari Nili agar tidak mudah menyerah. Nili yakin kalau Xiun pasti bisa mengatasi kesedihannya. Nili berkata kepada Xiun, setelah sampai di alam reruntuhan drakonik, dia harus menjaga dirinya. Xiun terdiam. Kemudian, Nili memeluknya. Dia mengatakan kalau mereka akan berpisah lagi. Tapi demi masa depan mereka semua, mereka harus berusaha keras. Xiun memeluk Nili dan sedih, karena akan berpisah dengan Nili. Saat mereka berdua berpelukan, tiba-tiba gerbang dunia kecil mulai terbuka. Semua murid dan para utusan melihat ke langit. Utusan berkata, kalau gerbang dunia kecil telah terhubung ke lokasi dekat Sakti Pislis. Mereka harus pergi sekarang. Teman-teman Nili yang masuk sakti tersebut berangkat. Mereka mengucapkan salam perpisahan kepada Nili. Guru dari Xiun, Ning-Er dan Xiaoshui juga berkata, kalau mereka harus pergi. Gerbang dunia kecil ke Sakti Heavenly Note akan segera terbuka. Xiun berpamitan dengan Nili. Melihat mereka berdua, membuat Ling Yun mengingat masa muda. Dia sudah lupa, merasa apa itu cinta. Ning-Er hanya bisa melihat Nili. Dia ingin mengucapkan perpisahan, tapi Ning-Er hanya bisa terdiam. Dia mengingat bagaimana Nili memperlakukan Ning-Er, membantunya hingga sekarang dia menjadi kuat. Xiun yang melihat hal itu kemudian mendorong Ning-Er agar mendekat ke Nili. Akhirnya Ning-Er memberanikan diri mengucapkan selamat tinggal ke Nili. Kemudian Ning-Er memeluk Nili. Nili ingin berkata, tapi Ning-Er menyelanya. Dia mengatakan kalau Nili tidak perlu mengatakan apapun, karena Ning-Er sudah tahu. Akan tetapi, beberapa waktu lalu dia sempat bermimpi. Dalam mimpinya, Ning-Er akan berubah menjadi monster jelek, dan Ning-Er jatuh ke pertarungan tak berujung setiap harinya. Sampai suatu saat, Ning-Er bertemu dengan Nili. Sejak saat itu, dia merasakan seakan-akan menemukan arti hidup. Ning-Er berjuang memberi segalanya, dan berjuang demi Nili, hingga mati di medan pertempuran. Meski itu cuma mimpi, tapi Ning-Er merasa kalau itu sudah ditakdirkan. Setelah mengatakan itu, Ning-Er mengucapkan selamat tinggal kepada Nili. Ning-Er berkata kalau dia pasti akan menjadi kuat saat dia pergi ke alam reruntuhan drakonik. Mendengar cerita Ning-Er, Nili teringat kehidupan sebelumnya. Setelah Xiun, ada sosok wanita lain. Kembali ke masa lalu. Terlihat Nili sedang melihat seseorang. Dia bertanya kepada seorang wanita bertopeng dan menanyakan bagaimana dia bisa mengetahui nama Nili. Mereka berdua berjalan bersama. Tanpa banyak berbicara, Nili menyuruhnya tetap mengikutinya. Nili mempersilahkan wanita itu mengikutinya, tapi Nili tidak akan bertanggung jawab. Awalnya, Nili begitu hati-hati kepadanya. Tapi setelah wanita bertopeng itu menyelamatkan Nili berkali-kali, Nili mulai mempercayainya. Mereka sudah lama hidup bersama, tapi pada akhirnya dia tewas saat pertarungan. Sejak saat itu Nili merasa menyesal, karena saat mereka hidup bersama, Nili tidak pernah menaruh perasaan padanya, bahkan sampai akhir hayatnya. Nili tidak tahu wajahnya seperti apa. Yang Nili tahu namanya adalah Xiaoning. Nili bergumam, pantas saja dia mengenalnya. Saat pertama kali mereka bertemu, dan selalu membantunya. Nili merasa bersalah kalau dia tidak menduganya kalau Xiaoning adalah Xiaoning-er.
Di kehidupan sebelumnya, Ninggar pernah bilang kalau wajahnya rusak saat di hutan kegelapan. Bukan hanya itu saja, tapi jiwanya juga terbakar, serta terkena kutukan yang tak berujung. Nili mengingat pembicaraannya di kehidupan sebelumnya. Ninggar berkata, di hutan kegelapan ada hal yang sangat mengerikan bersemayam, yang bahkan di luar nalar, dari para ahli di alam runtuhan drakonik. Mengingat pembicaraan itu, Nili bergumam, sebetulnya rahasia apa yang tersembunyi di hutan kegelapan? Bagaimana Ninggar bisa bertahan hidup? Kutukan seperti apa yang dia hadapi? Dan bagaimana dia bisa berakhir di alam runtuhan drakonik? Sepertinya Nili harus ke sana saat dia kembali. Dengan begitu, Nili bisa mengungkap misteri masa lalu Ninggar. Terlihat Lu Piao dan Xiao Shui mengucapkan perpisahan. Lu Piao meminta Xiao Shui menunggunya hingga mencapai alam martial ancestor. Setelah itu, dia akan datang ke Sakti Heavenly Note untuk menikahinya. Xiao Shui menjewer telinga Lu Piao. Dia mengatakan kalau Lu Piao bodoh. Saat Lu Piao mencapai alam martial ancestor, Xiao Shui sudah tua dan jadi bau tanah, dan menanyakan apakah Lu Piao tidak berencana menikahinya. Mereka berdua saling bertengkar. Lu Piao mengatakan kalau dia bakalan menikahi Xiao Shui. Xiao Shui mengatakan kalau saat Lu Piao jauh darinya, dia berani mencari wanita lain, siap-siap saja akan dikebiri. Xiao Shui melihat ke arah celana Lu Piao, kemudian pergi. Lu Piao berkata kalau di sana cuma ada laki-laki. Lu Piao merasa iri. Kenapa saat perpisahan, cuma Nili yang dapat pelukan hangat dari dua sosok dewi, sedangkan dirinya malah diceramahi. Dan rasa hidup tidak adil. Terlihat Xion, Ninggar dan Xiao Shui terbang menuju pintu gerbang ke Sakti Heavenly Note. Ninggar dan Xion melirik ke arah Nili. Nili pun mengucapkan selamat tinggal. Dia pasti akan mencari mereka saat di alam runtuhan drakonik. Mereka bertiga pun memasuki lorong tersebut. Duse juga mengucapkan selamat tinggal ke Nili. Sebentar lagi, dia juga akan pergi. Nili berkata ke Duse, sampai bertemu di alam runtuhan drakonik. Seseorang menyapa Duse. Dia mengajak Duse berkenalan dan memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Hua Huo. Mereka akan berada dalam satu sakti, jadi mereka akan bekerja sama. Mereka berdua saling bersalaman. Kemudian Hua Huo mengajak Duse pergi bersama. Lu Piao menendang Duse. Dia mengatakan dasar bego, ngapain bengong saja. Kemudian dia mengucapkan salam perpisahan. Duse pun pergi. Teman-teman Nili yang lainnya juga pergi. Sekarang tinggal mereka bertiga yang tersisa. Nili mengatakan kalau mereka berempat. Ada juga Dewi Yuan. Seseorang berkata, kalau bukan berempat, tapi berlima. Nili berbalik. Ternyata itu adalah Raja Iblis. Mereka berdua saling bertatapan. Nili tidak menyangka, setelah memenggal kepalanya, Raja Iblis masih bisa kabur. Nili menanyakan apakah Raja Iblis masih ingin bertarung. Guru Nili dan guru Raja Iblis saling menatap. Raja Iblis berkata, terakhir kali Nili memang lebih unggul darinya. Tapi apakah Nili berpikir kalau dia bisa membunuhnya? Raja Iblis mengakui kalau teknik rahasia Nili memang hebat. Nili lah lawan pertama yang bisa melukai Raja Iblis sejak dia keluar dari neraka hitam. Kemudian Raja Iblis mengancam Nili. Kalau Nili adalah orang pertama yang membangkitkan gairahnya, jadi Raja Iblis akan membunuh orang-orang di sekitar Nili satu persatu, hingga menyisakan Nili. Mendengar ucapan Raja Iblis, Nili teringat ucapan Kaisar Sage yang mengatakan, keluargamu, teman-temanmu, semua orang di sekitarmu akan dibunuh olehnya, sampai jiwa mereka tidak tersisa. Ini adalah takdir Nili. Itu membuat Nili sangat marah kepada Kaisar Sage. Mendengar kata-kata yang sama dari Raja Iblis, Nili menggempalkan tangannya. Dia bergumam, cepat atau lambat Nili pasti akan menyelesaikan semuanya. Tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Nili hanya akan membuatnya senang kalau sampai Nili emosi karena provokasinya. Raja Iblis berkata, kalau dia akan sangat senang jika menyaksikan mangsanya mati perlahan-lahan. Nili tersenyum. Dia berkata kepada Raja Iblis, apakah kepercayaan dirinya berasal karena dia memiliki tubuh yang unggul? Sayang sekali, semua kepercayaan dirimu itu cuma karena kau memiliki tubuh itu. Tubuh itu memanglah kuat, tapi tanpa adanya jiwa yang kuat, itu semua akan sia-sia. Semakin tinggi kultivasimu, Raja Iblis akan semakin sadar betapa lemah jiwanya. Dan akhirnya, kau takkan sanggup mengimbangi kultivasi tubuhmu.
Nili ingin melihat apakah tubuh unggul Raja Iblis atau prinsip ilahi milik Nili yang lebih kuat. Raja Iblis menjawab, apakah dengan Nili berbicara seperti itu membuatnya takut? Mana mungkin kekuatan tubuh ini bisa diukur oleh makhluk panas seperti Nili. Nili bergumam, mau berapa banyak pun Raja Iblis berinkarnasi, alam reruntuhan drakonik akan jadi jalan buntu buatnya. Nili memanggil Duan Jian. Dia meminta agar Duan Jian tidak bertarung dengan Raja Iblis, di dalam maupun di luar sakti. Selama Duan Jian berada di dalam sakti, Raja Iblis tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadap Duan Jian. Duan Jian berkata, meskipun Raja Iblis kuat, seharusnya Duan Jian masih bisa melawannya. Nili berkata, kalau Duan Jian ingin bertarung dengan Raja Iblis, setidaknya Duan Jian harus mencapai Pit 2 Halam Maple Pit. Itu adalah perintah Nili. Duan Jian pun mematuhinya. Kemudian Duan Jian pergi. Akhirnya sekarang giliran Nili untuk pergi ke Sakti Bulu Ilahi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.